Ritme Bandung, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal wa kafa billahi syahida. Sholatan wa salaman daiman mutalazimaini ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jumna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa dhahamal malaikatul muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, ini senior saya dan juga guru saya, Profesor Dr. Ahmad Dahlan, selaku Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, dan juga ini junior saya, Kang Yu ya, Kang Dr. Yu Suyana yang sekarang menjadi sekretaris PWM, kalau di IMM junior saya. Yang saya hormati juga Ketua PDM Kota Bandung, Bapak Musa Muhammad Ahmad, bersama jajaran sekretaris dan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bandung, dan juga tentu ada sesepuh Bapak Cucu yang hadir. Dan tentunya yang saya banggakan, segenap keluarga besar Muhammadiyah Aisyah ya, Kota Bandung. Saya lihat nih hampir separuhnya dari Ibu Aisyah ya, yang hadir, tentu dari pimpinan Aisyah Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi Kang Farhan sih sudah pergi duluan ya. Jadi saya mau cerita sedikit, karena kalau tausiah sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWM tadi. Saya sebenarnya takut kewalat juga memberikan tausiah kepada sesenior para inohong yang ada di Bandung ini. Jadi izinkan saya cerita saja. Jadi saya dengan Kang Farhan yang sekarang jadi wali kota Bandung itu sudah berteman lama, 15 tahun yang lalu. Sejak Kang Farhan menjadi penyiar di salah satu radio dan juga di dunia hiburan, saya waktu itu masih aktif di Ma'arif Institute yang membantu Buya Syafi'i Ma'arif almarhum. Kami sering bekerja sama di berbagai acara, dan kebetulan saya dengan Kang Farhan ini sama-sama satu kelas dalam satu program di MIT di Amerika. Jadi makin lama ya makin kenal baik. Mungkin karena sama-sama orang Sunda, Kang Farhan orang Bandung, saya orang Sukabumi, jadi ya secara kultural makin dekat. Ketika Kang Farhan terpilih menjadi wali kota Bandung, saya bersyukur dan berpikir beruntunglah warga kota Bandung karena mendapatkan sosok wali kota seperti Kang Farhan ini. Karena saya tahu dedikasi beliau, komitmen beliau, dan kecerdasan beliau, sehingga ya kota Bandung membutuhkan sosok wali kota seperti Kang Farhan itu. Nah, dalam perjalanannya saya mendapatkan cerita dari teman-teman PWM ya, terutama Kang Iyo yang sering komunikasi mengenai status lahan Masjid Mujahidin di Jalan Sancang itu. Lalu saya bertemu dengan Pak Ketua PWM, ditemani Kang Iyo ya, dan juga bahkan waktu itu Pak Haidar Nasir, Pak Ketum juga rawuh hadir. Di situ saya mendapat penugasan dari Pak Ketum dan Ketua PWM untuk membantu mengkomunikasikan persoalan lahan itu kepada Wali Kota Bandung. Karena bermodalkan kenal lama itu, saya sampaikanlah kepada Kang Farhan bahwa ada aspirasi dari warga Muhammadiyah agar lahan di Jalan Sancang itu kalau bisa dihibahkan saja. Toh sudah ada presiden
karena lahan di sampingnya sudah lama dihibahkan ke teman-teman di NU. Dan ternyata alhamdulillah responnya Kang Farhan waktu itu sangat terbuka dan menjanjikan. Beliau bilang, insya Allah Kang Fajar, saya akan bantu, saya akan upayakan, meskipun memang prosedurnya lumayan rumit. Nah, saya sudah 2-3 kali bertemu dengan Kang Farhan khusus untuk meminta informasi perkembangan tentang proses hibah ini, dan selalu didampingi oleh PWM, ada Kang Iyu, dan intinya insya Allah jalan kebaikan itu terbuka, ya. Tinggal nanti proses-proses administrasinya sedang dijalani, termasuk sudah berbicara dengan BPN, dan juga supaya tidak terjadi riak-riak politik katakanlah di DPRD ataupun di internal birokrasi, maka juga Pemkot Kota Bandung akan menghibahkan beberapa lahan ke beberapa organisasi kemasyarakatan yang lain, sehingga ada aspek keadilannya, tidak hanya terkesan memprioritaskan satu golongan. Dan saya kira tadi kita semua sudah mendengarkan dari Kang Farhan kan, komitmen beliau dan juga dari prosesnya seperti apa. Jadi oleh karena itu ya kita istilahnya itu tong ribut-ribut supados China herang laukna benang, ya kan? Ini sudah ada prosesnya, sudah ada komitmennya, ya sudah kita dukung saja supaya nanti prosesnya itu tadi China herang laukna benang. Karena ini saya pikir sudah waktunya memang kita punya lahan sendiri untuk PWM. Jadi itu salah satu yang menjadi tugas saya dari Ketua PWM dan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir memberikan perhatian khusus titip soal lahan di Sancang itu. Nah, saya kira ini beliau punya perhatian yang khusus. Tadi juga Pak Ketua PDM titip pesan ke saya, kalau bisa setelah acara ini bisa bertemu dengan teman-teman PCM Sukajadi. Ini memang tugas saya yang tertunda yang belum selesai, menyelesaikan sengketa panti asuhan ya. Ini berdarah-darah ceritanya kok. Udah melewati beberapa kapolda gitu, dan ya insya Allah lah kita akan terus, karena memang ini prosesnya lumayan rumit, masuk perdatanya, pidananya juga. Jadi tadi mohon untuk warga kita juga lebih bersabar, ya. Perlu napas panjang menghadapi kasus-kasus semacam ini, dan perlu ketelatenan, ketekunan, dan itulah fungsinya komunikasi yang harus kita jalin secara baik dengan semua pihak. Nah, saya juga ingin mengapresiasi Kang Farhan, ya, bukan sebagai teman tetapi sebagai wali kota, karena saya ikuti satu-satunya wali kota, bahkan mungkin pemimpin daerah di Indonesia yang mendatangi Muhammadiyah ketika malam takbiran. Betul ya? Saya kan lihat cek media ya, ketika terjadi dinamika di media sosial karena kita memutuskan hari raya yang berbeda. Tadi Pak Ketua PMM sudah menyampaikan filosofinya, kan muncul dinamika di media sosial. Dan yang saya senang sekali, Kang Farhan mendatangi PWM, datang ke masjid di Jalan Sancang dan ikut takbiran, kalau tidak salah ya. Meskipun beliau sendiri mengikuti hari raya di tanggal 21 hari Sabtu, tapi sebagai pemimpin daerah itu menunjukkan beliau mengayomi, merangkul semua golongan masyarakat terlepas dari perbedaan ijtihadiyah dalam menentukan hari raya ini. Coba lihat di daerah yang lain ya, kan ramai ya di Sukabumi itu, kampung saya itu tuh. Mohon maaf, pengerasan pisan deh. Ya, ada juga di Sukoharjo di Jawa Tengah. Kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, di mana warga kita tadi mengalami sedikit hambatan karena ada mungkin persoalan komunikasi yang di bawah tidak selesai sehingga menimbulkan sedikit kesalahpahaman. Saya baru pulang dari Bali 2 hari yang lalu, Bapak Ibu, bertemu dengan Ketua PWM, beberapa PDM di Bali, mendengarkan pengalaman mereka ketika malam takbiran dan hari raya di Bali.
karena hari raya yang jatuh pada tanggal 20 apa 20 Maret itu bertepatan dengan hari raya Nyepi umat Hindu di Bali. Bagaimana umat Islam khususnya Muhammadiyah mensiasati hal semacam ini? Satu sisi harus menghargai kepekaan masyarakat setempat, saat yang sama kita juga ada syiar sebagai umat Islam di hari kemenangan. Ternyata saya dengarkan Bapak Ibu yang menarik di sana, di Denpasar sebagai pusat Muhammadiyah di Bali, itu PWM-nya memutuskan untuk tidak menggelar takbiran secara terbuka di masjid. Dan itu juga hasil konsultasi dengan PP Muhammadiyah supaya terjadi kondusivitas dan tidak ada provokator yang memanfaatkan situasi semacam itu. Tetapi kalau di Buleleng, di Kabupaten Buleleng, PDM-nya tetap melakukan takbiran secara terbuka ya, dan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi masing-masing daerah memang ada konteksnya, ada perbedaannya, tetapi intinya Muhammadiyah mampu dan bisa menempatkan dirinya secara proporsional. Karena ada juga di media sosial Bapak Ibu yang menuduh Muhammadiyah kok seakan-akan memecah belah umat, ya kan? Tidak mau ikut keputusan Kementerian Agama. Apa sih yang dimau oleh Muhammadiyah? Hari rayanya kok berbeda? Ini kan umat menjadi bingung di bawah. Jadi ada juga kelompok-kelompok yang membangun narasi bahwa Muhammadiyah ini justru sedang memecah belah. Nah, saya kira inilah fungsi kita untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi pilihan atau kebijakan Muhammadiyah ketika menentukan hari raya dan juga tanggal-tanggal hijriah yang lain berdasarkan perhitungan kalender hijriah global tunggal atau KHGT. Dan saya kira Pak Haidar Nasir di banyak kesempatan menyampaikan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah menentukan hari raya yang berbeda dengan menggunakan KHGT bukan karena gaya-gayaan ingin beda sendiri, bukan ingin kelihatan keren, minculak sorangan, ya kan? Bukan, ya. Tapi justru Muhammadiyah ingin memperbaiki penentuan kalender hijriah berdasarkan perhitungan astronomi yang lebih akurat, berdasarkan perkembangan pengetahuan yang terbaru. Dulu waktu Muhammadiyah awal berdiri kita semua tahu, ya, menggeser arah kiblat sedikit saja sudah menimbulkan goncangan yang luar biasa. Dan Muhammadiyah di Kauman Yogyakarta itu kan dikafir-kafirkan, dikejar-kejar, kan begitu kan, dicaci maki, seakan-akan Muhammadiyah waktu itu sedang membawa paham agama baru. Tetapi sesungguhnya yang dilakukan oleh Kiai Dahlan adalah tadi mengkoreksi arah kiblat yang selama ini diyakini oleh umat Islam di Indonesia itu dikoreksi oleh Muhammadiyah berdasarkan perhitungan astronomi. Kan awal-awal kan memang ya rame, kontroversi, bahkan kalau lihat filmnya Sang Pencerah itu ya warga Muhammadiyah kan diburu, dikejar-kejar. Tapi coba lihat sekarang, alhamdulillah sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menerima itu. Bahkan ya hampir semua masjid besar di kota-kota besar pasti kiblatnya itu agak miring ya, bergeser. Bukan hanya Masjid Kauman yang di Yogyakarta, di masjid-masjid besar yang saya tahu itu sudah arah kiblatnya sesuai dengan standar Muhammadiyah. Itu yang pertama, contoh bagaimana inovasi di awalnya selalu menimbulkan reaksi, resistensi, tapi pada akhirnya lama-lama masyarakat akan menerima tasdid atau ijtihad Muhammadiyah itu seiring perkembangan waktu dan juga edukasi yang diberikan. Berikutnya, Muhammadiyah bikin sekolah klasikal pakai bangku, ya kan? Ngajarkan ilmu matematika, astronomi, ilmu-ilmu eksak di sekolah. Ketika hampir semua lembaga pendidikan tradisional
seperti pesantren dan madrasah tidak mengajarkan mata pelajaran semacam itu. Lalu Muhammadiyah dianggap seperti sekolah Kristen, sekolah kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kan begitu dalil yang dipakai. Karena Muhammadiyah meniru sekolah Kristen, meniru sekolah bule pada waktu itu, maka Muhammadiyah dihukumi sebagai orang Kristen. Tapi kan dalam seiring perkembangan waktu, sekarang hampir semua sekolah di Republik ini mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, mengajarkan mata pelajaran eksak. Apalagi sekarang ada namanya SDIT, ya kan? Ada kombinasi. Bahkan sekarang Bapak Ibu, perkembangan yang menarik dan sekiranya perlu dicermati, hampir semua lembaga-lembaga pesantren mendirikan sekolah umum, bukan madrasah. Ini perkembangan menarik nih. Saya kemarin ke Jawa Tengah, kebetulan kampung istri saya adalah di Lasem, di Rembang, pusat NU, ya. Ketua NU pun dari Rambang sekarang kan. Saya ke sana, kemudian diminta meresmikan beberapa sekolah. Sekolah itu dibangun oleh pesantren, dan ternyata fenomena umum sekarang, di mana para kiai lebih cenderung memilih sekolah umum daripada madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Artinya apa? Mereka akan mengadopsi ya mata pelajaran umum. Jadi banyak hasil-hasil ijtihad Muhammadiyah yang dulu dianggap nyeleneh, sekarang lama-lama diterima sebagai satu hal yang lumrah. Apalagi dulu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu harus di masjid. Muhammadiyah lah yang mempelopori sholatnya di lapangan kan, di tempat terbuka. Lama-lama sekarang udah menjadi pola umum. Nah, jadi saya ingin mengatakan itulah yang proses yang terjadi ketika sekarang Muhammadiyah memutuskan menggunakan KHGT dalam penentuan kalendernya berdasarkan hitungan Hijriyah. Tentu ada yang menolak, ada yang masih wait and see, ada yang acuh tak acuh. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu di media sosial, ya, kemarin saya lihat di media sosial ya sepintas, di samping orang Muhammadiyah sendiri yang memang mengambil keputusan hari raya pada tanggal 20 itu, ada juga kelompok masyarakat yang mengikuti pandangan Muhammadiyah. Karena mungkin masuk di logikanya argumentasi Muhammadiyah kenapa harus pakai KHGT diterima oleh kelompok ini. Biasanya kelompok terpelajar, kelompok terdidik yang jumlahnya memang belum banyak. Yang di dalam teori perubahan, kelompok inilah yang disebut dengan early adopter. Kelompok pertama yang mengadopsi perubahan atau mengadopsi gagasan perubahan dari Muhammadiyah. Early adopter ini jumlahnya nggak sampai 10-15%. Makanya saya lihat di banyak tempat saya mendengar jamaah sholat Idul Fitri Muhammadiyah yang biasanya biasa saja tiba-tiba membludak. Di beberapa tempat begitu kejadiannya, ya. Padahal mereka bukan warga Muhammadiyah, nggak punya NBM juga, tapi ikut dengan cara pandang KHGT karena merasa logika Muhammadiyah masuk di dalam pikirannya. Nah, ini early adopter. Nah, ada juga mayoritas masyarakat yang dia masih lihat-lihat, wait and see, ya. Nah, ini yang majority ini 60% biasanya secara teori 60%. Yang dari majority ini terbagi dua Bapak Ibu. Ada yang begitu melihat, oh ternyata sudah diterima oleh masyarakat, masuk di akalnya, tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat, maka yang majority ini 30% ikut dalam pandangan yang tadi. Ini yang disebut dengan early majority. Sisanya yang 30% tadi, yang majority tadi, dia ini wait and see, lihat arus. Kalau banyak ikut, ya. Kalau nggak ada yang banyak ikut, dia menunggu. Tapi ada juga kelompok masyarakat yang itu tidak akan pernah mengikuti perubahan ini. Namanya laggard dalam teori itu. Ya 10%, 10-15%. Kelompok ini nggak bisa diharapkan berubah mengikuti inovasi atau tazdid Muhammadiyah.
Nah, Muhammadiyah tidak perlu terpaku dengan kelompok ini. Jadi dalam setiap perubahan sosial, ada kelompok masyarakat yang lebih awal langsung menerima perubahan itu. Ini memang minoritas. Di tengah-tengah yang mayoritas tadi dia akan menunggu dulu, ya. Nah, di paling akhir ada minoritas juga, dia yang mungkin tidak akan menerima sampai hari kiamat. Nah, gitu. Nah, saya kira ini buat saya, ketika saya mengamati Muhammadiyah dipersalahkan gini-gini, satu sisi itu kita banyak dikritik, tetapi saat yang sama banyak kelompok masyarakat yang berempati dan mengikuti pandangan Muhammadiyah. Ada juga, mohon maaf, yang mengait-ngaitkan, wah, Muhammadiyah berarti oposisi dengan negara karena Muhammadiyah berbeda dengan keputusan Kementerian Agama. Kalau cara pandangnya partisan, maksudnya partisan itu pakai kacamata politik, maka itu tidak sehat. Berarti ini orang-orang Muhammadiyah ini sedang oposisi ke negara, maka kelompok-kelompok yang anti negara ikut keputusan Muhammadiyah. Ini pandangan partisan yang saya maksud. Dan ini tidak sehat. Dan faktanya tidak begitu. Kenapa? Kalau lihat tokoh-tokoh kritis selama ini, ya, misalnya ya kritis, justru lebarannya ikut di hari Sabtu. Ya, Pak Yusuf Kalla, Pak Anies Baswedan, itu lebarannya di hari Sabtu di Masjid Al-Azhar di Jakarta sholatnya. Ya. Jadi dengan itu saya mengatakan tidak ada konteks partisan orang yang ikut lebaran di hari Kamis, karena faktanya tadi orang yang dianggap dulu katakanlah kritis dengan negara, loh lebarannya ikut dengan pemerintah juga gitu loh. Nah, saya kira ini menunjukkan pesan buat kita warga Muhammadiyah. Ini adalah salah satu proses kita membangun konsolidasi organisasi, membangun ketangguhan institusi. Diuji seberapa solid warga Muhammadiyah melaksanakan kebijakan PP Muhammadiyah, dan seberapa kuat orang Muhammadiyah meyakinkan orang lain mengerti pilihan kita, dan kalau bisa meyakinkan mereka ikut pilihan kita. Dan dalam sejarahnya, alhamdulillah kita berhasil melakukan tajdiz-tajdiz semacam itu dan menjadi arus utama pada akhirnya. Bapak Ibu, Pak Haidar sering mengatakan di banyak tempat, KHGT itu adalah cara kita umat Islam di Indonesia melunasi hutang peradaban. Apa hutang peradabannya? Coba Bapak Ibu cek. Hampir semua agama, hampir semua tradisi besar di dunia punya kalender yang telah disepakati. Coba ya, kita lihat. Kalender Masehi yang kita pakai sekarang ini kan kalender Gregorian istilahnya itu. Kalender Gregorian yang juga itu ya diadop, yang itu berdasar dari kelompok Kristiani, ya. Dan itu disepakati oleh semua umat di dunia apapun agamanya, bahwa kita menggunakan kalender Masehi dalam penentuan kapan tanggal 1 Januari, kapan tanggal 31 Desember. Nggak ada perbedaan kan? Nggak ada ikhtilaf di situ, nggak ada sengketa. Itu disepakati. Umat Yahudi punya juga kalender, namanya kalender Hebrew. Ketika mereka memutuskan ini adalah hari Yom Kippur, Yom Kippur itu hari besarnya orang Yahudi ya. Mereka sepakat di tanggal berapa deh. Umat Yahudi di berbagai negara akan mengikuti tanggal yang sama. Bangsa Persia punya kalender khusus. Dimanapun ada bangsa Persia di belahan bumi, tanggalnya sama. Orang Cina, penanggalan Imleknya sama Pak. Cina yang ada di RRT, yang ada di Singapura, di Taiwan, itu menggunakan penanggalan yang sama, termasuk Cina yang ada di Indonesia. Jadi artinya apa? Hampir semua tradisi besar dunia punya kalender yang telah mereka sepakati, dan itu menjadi acuan mereka. Tinggal umat Islam lah yang belum punya kalender yang disepakati secara bersama-sama di level global. Inilah yang disebut oleh Pak Haidar sebagai hutang peradaban umat Islam. Muhammadiyah sedang merintis bagaimana kita melunasi hutang peradaban itu. Dan kemarin Pak Haidar menyampaikan di acara halal bihalal di Jogja apa di Jakarta, Muhammadiyah terbuka berdialog dengan kelompok-kelompok ormas yang lain untuk duduk bersama.
untuk menyepakati bagaimana kalender Hijriah global itu bisa dipakai oleh semua umat Islam, bukan hanya kelompok golongan Islam yang ada di Indonesia, tetapi juga di dunia. Dan saya kira Muhammadiyah sedang menjalani proses ini. Dan ini adalah wilayah ijtihadiyah, gak ada urusan dengan negara. Jadi kalau ada seseorang, tokoh kelompok tertentu yang mengatakan Muhammadiyah tidak taat ulil amri, ya menurut saya kita dudukan dulu, ya, kacamatanya seperti apa, cara pandangnya seperti apa. Ini adalah wilayah ijtihadiyah yang semua umat Islam bisa punya ijtihad itu, dan kita duduk bersama, mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama lagi, ya, umat Islam seluruh dunia punya kesepakatan bagaimana menggunakan kalender Hijriah secara global. Dan saya kira Muhammadiyah berada pada garda terdepan di sini. Tentu ada tantangan, ada dinamika, ya. Kebetulan saya waktu pulang mudik ke Sukabumi, sholat Jumat itu di Masjid Agung Kota Sukabumi. Tidak lama setelah hari raya, dan pas saya masuk ke masjid itu, ternyata wali kotanya sedang memberikan sambutan. Setelah saya dengarkan, itu bukan sambutan, itu klarifikasi rupanya, ya. Klarifikasi kenapa warga Muhammadiyah atau umat Islam di Sukabumi yang Idul Fitri pada tanggal 20 tidak diberikan izin di lapangan Merdeka. Itu adalah klarifikasi, termasuk juga mungkin tadi. Nah, saya kira Muhammadiyah harus memanfaatkan momentum ini untuk tadi Pak, konsolidasi organisasi dan menguji seberapa tangguh kita di dalam menghadapi dinamika yang ada. Dan itu menjadi tugas kita semua Bapak Ibu yang hadir di sini paling tidak, untuk mengkomunikasikan secara jelas kebijakan soal KHGT itu ke level PWM, ke level PDM, PCM dan PRM. Sehingga kita semua sebagai warga Muhammadiyah bisa menjadi juru bicara organisasi, menyampaikan kepada tetangganya paling tidak, atau bikin status di Facebooknya atau di media sosialnya. Perbedaan hari raya bukan berarti perbedaan akidah. Perbedaan hari raya bukan berarti itu adalah permusuhan. Ya, waktu saya lebaran Idul Fitri di kampung istri saya di Lasem itu, ya kami lebarannya 2 hari Pak. Saya dengan istri saya, anak-anak saya hari Jumat, hari Kamis, ya. Mertua saya itu lebarannya saya hari Jumat sama keluarga, mertua saya itu lebarannya hari Sabtu karena di sana, dan biasa aja, nggak ada masalah sih. Jadi poin saya, kedewasaan kita sebenarnya sudah teruji, tetapi kalau kita tidak bisa mengelola informasi yang berkembang di media sosial, maka mungkin saja kita bisa terbawa disinformasi. Ya. Nah, maka tugas kita Bapak Ibu dalam berdakwah adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah tetangga kita, keluarga kita, ya, untuk bisa mengikuti jalan kebaikan. Kita anggap menggunakan KHGT adalah jalan kebaikan, jalan kebenaran yang kita yakini berdasarkan ilmu pengetahuan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah itu ada yang mengartikan secara argumentatif, secara rasional, berdasarkan metode yang benar. Ahli-ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan As-Sa'di itu menafsirkan kata bil hikmah itu dalam konteks mampu menjelaskan secara kontekstual, secara komunikatif, secara rasional dan proporsional. Itu bil hikmah, ya. Kata wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik secara persuasif, itu lebih pada aspek pendekatan empati atau emosional. Kelompok masyarakat terdidik, katakanlah kelompok masyarakat menengah, itu mungkin lebih cocok disentuh dengan bil hikmah. Apa argumentasinya, apa dalilnya, kan begitu. Dan kita dituntut untuk bisa menjelaskan itu secara praktis, nggak jelimet. Nah, tinggal baca panduan dari Tarjih itu. Apa sih alasan KHGT? Dan saya kira PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan satu panduan tanya jawab mengenai KHGT ini.
Bagi kelompok masyarakat awam yang pada umumnya mungkin menengah ke bawah, kurang terdidik, maka kita perlu dekati dengan pendekatan wal mau'izatil hasanah, secara persuasif, ya. Berikan contoh. Kan banyak juga masyarakat kita yang nggak ngerti apa-apa tapi ikut saja. Ikut mana yang banyak. Bukan mana yang benar, ikut mana yang banyak kan. Masyarakat kita kan ada yang sebagian besar begitu. Nah, maka saya kira sudah jelas ya apa yang sedang dilakukan oleh kita tadi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita harus mengajukan argumentasi dan berdebat dengan orang yang berbeda pandangan, billati hiya ahsan, dengan cara yang betul-betul baik. Tidak merasa paling benar apalagi mencaci maki. Maka disinilah Muhammadiyah diuji sebenarnya. Diuji, satu sisi diuji menyampaikan argumentasi kita secara valid, secara baik, ya. Saat yang sama kita juga harus siap mendengar kritikan, bahkan mungkin sampai caci maki. Dan buat saya itu penting buat Muhammadiyah. Coba posisikan kita pada orang yang minoritas, disalahkan semua orang, lalu apa yang akan muncul dalam diri kita? Empati, Pak. Kalau suatu waktu ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, lalu kita perlakukan seperti tadi, kita caci maki, kita salahkan, maka itulah yang sedang kita alami kemarin. Maka buat saya ini pelajaran buat kita lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan, termasuk di internal organisasi. Jangan sampai sedikit-sedikit berbeda langsung putus komunikasi, blok nomor WA-nya misalnya, ya kan? Justru kita bangun budaya yang lebih sehat dalam menyampaikan apa yang menjadi kebijakan di organisasi. Dan saya rasa inilah yang penting buat kita terus bangun komunikasi kepada masyarakat yang lebih luas. Mudah-mudahan tahun depan akan lebih banyak lagi kelompok masyarakat yang bisa menerima KHGT, ya. Dan semakin besar arus itu akan terjadi. Orang akan rame-rame menggunakan KHGT. Kalau saya baca di media sosial, Bapak Ibu, banyak anak-anak muda hari ini di media sosial yang cenderung suka dengan Muhammadiyah, bangga dengan Muhammadiyah karena Muhammadiyah menggunakan KHGT. Meskipun mereka ini bukan anggota Muhammadiyah, meskipun mereka ini nggak punya NBM, tapi merasa saya bangga loh dengan Muhammadiyah. Cara beragamanya itu rasional, praktis, nggak neko-neko. Anak zaman sekarang, generasi Z, generasi Alpha itu kan cara hidupnya lebih simpel ya. Beragama juga mereka lebih praktis. Nah, Muhammadiyah ini cocok sebenarnya pola kehidupan beragamanya. Maka kalau ini gayung bersambut, maka generasi muda yang dari generasi Z, generasi Alpha itu bisa menjadi konstituen dakwah kita yang paling potensial. Kan Muhammadiyah berkembang. Jangan sampai nanti yang aktif di PDM, di PCM ini generasi kolonial seperti saya. Nggak ada regenerasi karena kita nggak beradaptasi dengan perubahan. Jadi penting sekali organisasi kita melakukan kaderisasi. Kaderisasi itu Bapak Ibu bisa langsung kita rekrut lewat jalur ortom, atau kita membangun apa Pak? Nama baik, membangun brand. Nah, brand. Nah, istilah anak kan brand. Kalau coba Bapak Ibu bikin survei lah di media sosial. Kalau ditanya kepada masyarakat umum, apa yang pertama kali terbersit mengenai Muhammadiyah kalau disebut Muhammadiyah? Saya temukan ada hasil survei media sosial, 44% orang itu langsung terbayang sekolah dan rumah sakit kalau disebut nama Muhammadiyah. Artinya apa? Branding kita itu adalah pendidikan dan kesehatan. Nah, ada berikutnya kebencanaan. Karena kalau ada bencana-bencana, kita punya MDMC yang sigap turun ke lapangan. Nah, ini branding yang sudah kuat ini harus kita kapitalisasi untuk memperluas segmen dakwah kita.
Dan kalau Muhammadiyah tidak mau membuka diri atau mengambil kelompok-kelompok generasi Alpha, generasi Z itu, maka akan menyusut secara statistik keanggotaan kita. Nah, saya ada yang mengatakan, memang Muhammadiyah ini Bapak Ibu, karakternya bukan organisasi massa. Lama-lama Muhammadiyah ini bisa dia membentuk menjadi organisasi kader yang sifatnya itu inti saja, penggerak saja. Kemarin kami di LKKS, kebetulan saya sebut, kalau di Muhammadiyah juga kami pengurus, saya ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah. Di bulan Ramadan kemarin kami bikin FGD dengan beberapa peneliti, dibuka oleh Pak Haidar Nasir. Kita mencermati fenomena Muhammadiyah di era kekinian. Pertanyaannya begini, kalau bicara pertanyaan risetnya, satu sisi amal usaha Muhammadiyah berkembang pesat, bahkan jumlahnya meningkat tajam dari tahun ke tahun. Sekolah itu mungkin hampir tiap minggu kita resmikan, rumah sakit, yang lain-lain, klinik juga, panti asuhan. Artinya dalam rentang katakanlah 20 tahun terakhir, pertumbuhan amal usaha kita ini melesat. Nah, tetapi saat yang sama, ada hasil survei, beberapa lembaga survei yang mengeluarkan bahwa orang yang merasa dirinya bagian dari Muhammadiyah makin lama makin turun jumlahnya. Jadi kalau bicara hipotesisnya adalah ternyata pertumbuhan amal usaha kita yang pesat tidak berkorelasi langsung dengan penambahan jumlah anggota. Nah, itu hipotesisnya. Berarti kan ada masalah nih kan? Apa yang terjadi? Nah, banyak analisis yang mengatakan di situ. Nah, yang saya kutip adalah pendapat Pak Hajrianto Tohari yang hadir. Menurut Pak Mas Hajrianto, dia bilang, ya sebenarnya makin ke depan postur kita ini akan makin padat, makin mengerucut sebagai organisasi kader, bukan organisasi massa. Kita membuat PKU bukan berharap yang datang ke rumah sakit PKU kita jadi anggota Muhammadiyah, enggak kan? Tetapi harapannya yang datang ke rumah sakit kita itu bisa sembuh, ya kan? Berarti orientasi kita ini kepada dampak, bukan kepada keanggotaan. Termasuk banyak mahasiswa kita di kampus-kampus Muhammadiyah yang itu mungkin bukan Muhammadiyah, pasti bukan Muhammadiyah. Yang anggota Muhammadiyah yang masuk ke sekolah Muhammadiyah kan juga nggak banyak sebenarnya. Nah, orang-orang non Muhammadiyah yang di sekolah Muhammadiyah, yang kampusnya di kampus Muhammadiyah, tidak otomatis dia berhijrah menjadi Muhammadiyah meskipun sudah ikut pelajaran AIK berapa semester kan? Enggak kan? Nah, artinya apa? Ternyata orang itu memilih Muhammadiyah lebih karena dampak yang dilahirkan oleh Muhammadiyah, lebih memilih karena kemaslahatan apa yang diberikan oleh amal usaha Muhammadiyah, lebih karena kualitas sekolah Muhammadiyah, lebih karena pelayanan PKU Muhammadiyah. Jadi artinya apa? Ada perilaku masyarakat kita yang makin berkembang hari-hari ini dalam memperlakukan dan melihat institusi Muhammadiyah. Semakin bermanfaat Muhammadiyah buat masyarakatnya, maka akan semakin banyak orang yang datang ke amal usaha Muhammadiyah. Daftarkan anaknya, mengobati bapak ibunya. Nah, artinya apa? Secara alamiah ada evolusi bahwa organisasi Muhammadiyah termasuk amal usahanya harus mulai betul-betul berorientasi kepada mutu, kepada kualitas pelayanan. Jangan sampai, mohon maaf, anggota nggak nambah, pelayanan amal usahanya nggak membaik. Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Sepi Pak amal usaha kita, nggak ada pasien yang datang ke rumah sakit kita, nggak ada anak yang daftar ke sekolah kita. Karena kita terlena dengan kuantitas, tidak berbenah kepada kualitas. Nah, ini saya ingin menekankan bahwa dengan perubahan pola masyarakat yang sudah berubah, demografi yang sudah berubah, cara pandang anak muda yang sekarang berubah, maka Muhammadiyah harus beradaptasi dengan perubahan ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
tidak hanya aksaru amala, tapi ahsanu amala. Jadi, dan saya kira ini yang sering disampaikan oleh Pak Haidar juga di banyak tempat. Tolong orientasi amal usaha kita lebih kepada kualitas. Nah, saya percaya Bapak Ibu yang ada di Kota Bandung, khususnya termasuk yang di Jawa Barat, bisa membaca perubahan ini. Tanda-tanda zaman harus ditangkap, karena Muhammadiyah kalau tidak bisa membaca, menangkap perubahan zaman, maka kita dengan sendirinya akan dilindih. Apa dilindih itu ya? Digilas, dikubur oleh perubahan zaman. Jadi kalau kita berani melakukan tasdid, inovasi dalam penentuan kalender Hijriah, maka seharusnya kita juga berani melakukan inovasi tasdid di bidang pendidikan dan penataan amal usaha kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Tentu saya sebagai orang Jawa Barat, lahir besar di Sukabumi, saya mencintai Muhammadiyah di Jawa Barat. Tentu kecintaan saya itu saya wujudkan dengan cara, yuk kita bareng-bareng membesarkan Muhammadiyah. Salah satu cara membesarkan tadi, perbaiki kualitas, perbaiki mutu, perkuat layanan. Dan kita juga harus berani belajar kepada amal-amal usaha Muhammadiyah yang lain yang memang sudah unggul kualitasnya, yang sudah baik sekolah-sekolahnya. Semakin lama kita belajar kepada institusi-institusi yang lain, maka insya Allah ya institusi yang ada di Jawa Barat pun akan makin terbuka dan berkembang. Saya tidak percaya dengan lagunya Doel Sumbang, ya. Saya nggak percaya dengan lagunya Doel Sumbang, ya. Meskipun saya suka lagunya Doel Sumbang. Apa lagunya Doel Sumbang yang saya nggak percaya? Orang Sunda tong siga sika bayan, ya kan? Jadi itu kritiknya menarik tuh. Orang Sunda tong siga sika bayan. Jadi apa sika bayan itu ya? Jadi apa ya? Mungkin identik dengan mungkin ya kurung kubatok gitu ya. Sieun apa tadi kalau kita hijrah itu apa namanya Pak? Apa Pak? Apa? Takut merantau. Jadi saya kira ya ada mungkin di sebagian masyarakat kita seperti, tapi sebenarnya karena perubahan zaman, pendidikan, modernisasi termasuk yang dibawa oleh Muhammadiyah, ya orang Sunda harus melampaui profil sikabayan gitu maksud saya. Jadi udah waktunya kita nanjur ya, berkembang, dan saya kira itu akan salah satunya dipicu oleh Muhammadiyah yang ada di Jawa Barat ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, dan di kesempatan yang penting ini saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal kebaikan kita di bulan Ramadan bisa terus kita lanjutkan di bulan Syawal dan selanjutnya, dan kita semua bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun depan dengan kondisi yang lebih baik dari hari ini. Tentu situasi ekonomi global hari ini tidak mudah. Perang di Timur Tengah juga membuat situasi ekonomi terguncang. Banyak negara yang juga kesusahan menaikkan harga BBM-nya. Nah, dan di Indonesia alhamdulillah sampai hari ini Bapak Presiden belum menaikkan harga BBM, ya. Mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, tetapi tentu ada batasnya. Tetapi yang paling penting kita berdoa krisis di Timur Tengah segera berakhir, sehingga itu bisa berdampak pada pasokan minyak dari Timur Tengah ke Indonesia lebih lancar, harga juga tetap terkendali, tetap stabil, dan mudah-mudahan tidak akan ada kenaikan BBM. Meskipun itu pengorbanannya luar biasa. Setiap kenaikan $1 per barrel BBM itu beban APBN-nya yang harus ditanggung adalah 6,8 triliun per hari. Per hari. APBN kita itu mengalokasikan untuk BBM, kalau kita beli BBM dari luar negeri, dari Timur Tengah, itu $70 per barrel. Itu batas maksimumnya yang bisa disubsidi. Tetapi sekarang harga BBM sudah di atas $100 per barrel. Berarti angka subsidi yang ditanggung oleh pemerintah luar biasa dalam. Tadi $1 saja naik per barrel, itu yang harus ditanggung oleh kita 6,8 triliun per hari.
Tapi Bapak Presiden kemarin berusaha untuk tidak dulu menaikkan harga BBM supaya ekonomi masyarakat tetap terselamatkan, dapur Bapak Ibu bisa ngebul, tetapi jangan juga panik termakan informasi yang tidak benar di media sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.